Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan hari ini akan kita lanjutkan materi mengenai melakukan koneksi pada jaringan menggunakan router, yaitu routernya router Mikrotik. Nanti ada tampilannya. Menggunakan router Mikrotik 951. Ini pada pertemuan kali ini kemarin sudah Bapak jelaskan langkah-langkahnya. Sedikit Bapak tambahkan pemahaman lagi mengenai konfigurasi. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah IP dan interface apa yang digunakan. Nah, jadi kalau mencari tutorial yang ada di internet itu bisa, tapi kalian harus mengetahui interface apa yang akan kalian pakai. Interface berpengaruh atau Ethernet ini berpengaruh kepada koneksi jaringan kalian. Jika salah menempatkan port atau ether yang kalian gunakan, itu routernya tidak bisa terkoneksi. Contoh, seandainya sekarang Bapak punya sebuah topologi yang mana untuk ether 1 pada router ini terhubung ke internet atau jaringan WAN. Nah, jadi otomatis nanti kabel yang bersumber dari ISP ataupun modem itu terhubung ke Ether 1. Nah, jadi pada routernya nanti dicolokin kabelnya ke Ether 1. Kemudian untuk Ether 2 itu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi ataupun nanti bisa digunakan untuk penambahan jaringan di bawah router ini. Nah, karena ini router RB951 itu ada kurang lebih 5 port yang bisa kita gunakan. Jadi kita pakai Ether 2. Sekali lagi, pahami penggunaan portnya. Jangan salah. Oke, nanti Bapak kasih lihat topologi fisiknya, kabel mana saja yang akan digunakan. Nah, sekarang setelah memahami ini, kalian akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan konfigurasi. Setelah kabel ini dipasang, kabel Ether 1 dipasang ke internet, kemudian pada router disambungkan ke laptop, kemudian kalian lakukan penambahan IP. Ada beberapa cara, yang pastinya harus kalian cek pada menu. Di sini silakan ketik untuk Windows 10 ada Defender namanya. Oke. Ada Windows Defender Firewall ya. Ini silakan dicek pada masing-masing komputer yang akan dilakukan konfigurasi. Ini harus dalam keadaan off. Di sini turun Windows Defender Firewall or off. Ini harus dalam keadaan off. Tujuannya apa? Karena kalau firewallnya on, nanti pada aplikasi Winbox yang akan kita lakukan konfigurasi itu tidak bisa dia. Tidak akan tampil tulisan seperti ini. Kemudian silakan dicek MAC address-nya. Sebelum melakukan konfigurasi, cek MAC address dari si router ini. Setiap router itu punya MAC address yang berbeda-beda. Silakan dicek. Kalau di sini B8, nanti otomatis router yang ada pada topologi fisiknya juga B8. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya gimana langkah-langkahnya? Silakan klik MAC address-nya boleh. Kemudian karena router ini defaultnya tidak dikasih password, silakan lanjut klik connect. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi Winbox-nya. Disinilah kita akan melakukan konfigurasi. Untuk memastikan router ini belum terkonfigurasi dan lain-lain, langsung kita coba cek di new terminal. Silakan coba ping ke www.google.com. Oke, tidak ada answer ataupun ping ke 888. Nah, no root to host. Oke. Ini penyebabnya kalau no root to host, IP root-nya belum ditambahkan. Nah, ya, ini kita pastikan bahwa router kita belum terhubung ke internet terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, langkah pertama kita tambahkan yang namanya IP address.
masuk ke menu IP, kemudian pilih address. Di sini ada tombol plus. Kita lakukan konfigurasi untuk Ether 1 dulu. Ya, IP-nya sesuai di sini. Ini adalah IP networknya 5.0. Jadi addressnya kita isi 192.168.5.2. Slashnya dia mintanya /24. Kemudian interface-nya jangan salah. Interface-nya harus kita rubah ke Ether 1. Harus sesuai dengan topologi. Kalau salah, dia tidak bisa connect ke internet. Seperti yang Bapak bilang, untuk network itu jangan diisi. Jadi kita klik apply saja, dia otomatis menambah. Nah, kemudian klik OK. Kemudian lanjut lagi langkah kedua. Silakan kita lakukan penambahan yang namanya IP DNS. DNS-nya kita isi 888. Kita apply, kemudian OK. Kemudian kita tambahkan IP root-nya. Seperti yang Bapak bilang, masuk ke menu IP, kemudian root, kita plus. Pada gateway diisi 192.168.5.1. Kan? Ini sebagai gateway-nya. Nah, jaringan yang ada di sini sebagai gateway-nya 5.1. Silakan di-apply, kemudian OK. Coba kita cek pengujian jaringannya menggunakan ping88.com. Oke. Nah, sampai saat ini routernya sudah terhubung ke internet. Sekarang kita lakukan coba pingnya ke www.google.com. Nah, sudah berhasil juga. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk sekarang ini router yang ada di sini sudah terhubung ke internet. Ya. Router ini sudah terhubung ke internet. Sekarang jaringan yang ada di bawahnya pada Ether 2 belum bisa terhubung ke internet. Coba kita lakukan konfigurasinya menggunakan sama Windows R CMD. Masukkan perintah ping 888 int. Oke. Nah, ini belum terhubung ke internet jaringan yang ada di bawahnya. Karena apa? Untuk interface pada address Ether 2 itu belum ditambahkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menambahkan IP pada Ether 2. Oke. Karena di soal dia mintanya Ether 2 itu di network 20, kita isikan 20.20.20/1/29. Dia mintanya ya. Kemudian Ether yang digunakan adalah Ether 2. Sekarang kita apply. Kemudian kita OK. Sekarang apalagi langkah yang harus kita lakukan? Langkahnya adalah masuk ke menu IP, kemudian firewall, kita tambahkan fungsi NAT. Ya, fungsi NAT ini bertujuan untuk memberikan akses internet pada jaringan yang ada di bawahnya. Oke. Untuk chain kita pilih SRC NAT, source NAT, kemudian out interface kita pilih adalah Ether 1. Kemudian actionnya kita pilih Masquerade. Kemudian klik apply, kemudian OK. Nah, kita lihat di sini Ether 1. Apakah sudah berjalan? Oke, paketnya sudah berjalan. Sekarang kita cek lagi untuk ini di komputer kita. Nah, ternyata sudah berhasil. Apa penyebabnya? Karena di sini sudah Bapak isi IP address-nya. Oke, sorry. Nah, ini sudah Bapak kasih IP address-nya. Nah, di sini kan sudah Bapak kasih IP address-nya. Harusnya dia belum terkoneksi ke internet kalau belum ditambahkan IP address. Contoh seperti ini. Nah, IP address-nya belum Bapak isi. Ini harusnya dia request timeout atau destination host unreachable karena IP address-nya tidak sesuai yang diberikan. Nah, seperti ini. Ini contoh yang benarnya.
Nah, sekarang kita coba menambahkan IP address pada network 20 yang sudah kita konfigurasi tadi. Oke, ingat IP-nya 20.20.20.2, subnetnya 255 kemudian 255.248 ya, karena dia tadi kita gunakan /29 kalau Bapak tidak salah ya. Oke, default gateway-nya adalah 20.20.20.1. Karena pada konfigurasi yang ada di Ether di atasnya itu adalah 20.1 untuk Ether 2, jadi itu yang kita gunakan sebagai gateway. Nah, seperti ini. Ini sudah terhubung ke internet router kita. Nah, coba kita cek. Seperti ini. Nah, ini kan 20.1 sebagai gateway-nya. Coba kita lakukan pengujian lagi 20.1. Nah, seperti ini. Nah, ini dijadikan gateway-nya. Jadi jangan keliru. Kalau nanti di sini kalian isi 20.3, otomatis gateway yang ada pada IP address di komputer itu adalah 20.3. Seperti itu. Nah, ini kenapa Pak kok menggunakan /29? Karena sesuai kebutuhan. Yang mendekati Bapak pengennya itu ada 5 komputer. Jadi yang paling dekat itu adalah /29. Yang bisa dipakai IP address-nya adalah 2 sampai 6. Seperti itu ya. Sekarang kita uji, coba kita tes ke CBN Oklas Vites. Oke. Nah, kita coba uji jaringannya. Nah, oke, ini sudah terhubung. Ternyata kita dapatnya 9 Mbps dalam jaringan ini. Nah, oke. Speed downloadnya adalah 9,7 Mbps dan uploadnya kita diberikan adalah 3,9. Nah, mungkin ini saja materi kita hari ini mengenai konfigurasi sesuai topologi, konfigurasi koneksi antara router ke internet dan PC1 atau komputer yang ada di sini ke internet. Oke. Untuk tugas kalian hari ini adalah silakan lakukan pembuatan topologi ya. Ethernya sama, sesuaikan. Nah, ethernya sama, sesuaikan. Menggunakan ether 1 pada topologi jaringan WAN-nya yang terhubung ke router dan internet itu adalah ether 1 dan jaringan yang ada di bawah menggunakan ether 2. Untuk IP address-nya silakan sebentar. Untuk IP address yang kita gunakan adalah 192.168.1.0/24. Oke, itu untuk ether 1. Sementara untuk ether 2, Bapak minta ke kalian isi IP address-nya 10. Oke, 10, sabar. 10.10.10.0 juga menggunakan /29. Seperti ini. Tugas kalian adalah 1. Catat langkah konfigurasi.
Oke, catat langkah-langkah konfigurasi yang mana? Langkah-langkah konfigurasi yang pertama, penambahan IP address pada masing-masing header. Yang kedua, penambahan DNS. Kemudian yang ketiga, penambahan IP root atau IP gateway. Oke. Ini untuk penilaian pada ether satunya. Kemudian lanjut penilaian langkah kedua, penambahan IP pada ether 2. Kemudian firewall NAT, ya. Firewall NAT ini adalah konfigurasinya, konfigurasi firewall NAT dan penambahan IP pada komputer atau PC 1 pada topologi ini. Oke. Nah, ini saja tugas kita hari ini. Silahkan dicatat, silahkan dicatat langkah-langkahnya di buku. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian berkomentar di grup. Oke, ingat topologinya harus sesuai dengan yang ada atau yang Bapak berikan. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini beserta materi yang Bapak sampaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi QE, ya, pembatasan bandwidth secara simple QE, ataupun nanti jika waktunya bisa kita sambung ke QE PCQ download, ya. Jadi pembagian PCQ-nya secara merata baik upload maupun download, seperti itu, ya. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.